Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para petani, petani jagung. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya cara mengendalikan hama kutu kebul. Kutu kebul yang menghisap daun padi maupun jagung padi. Jadi beberapa minggu yang lalu, jagung saya ini dipenuhi dengan hama kutu kebul. Tidak hanya hama kutu kebul, jadi banyak hewan-hewan yang lain, termasuk belalang, ada ulat, ulat juga ya, sedikit-sedikit tapi ulatnya tidak banyak. Nah ini bekas dimakan ulat juga nih. Dan alhamdulillah sekarang sudah bersih. Ya, sudah bersih dari serangga-serangga itu. Saya mengendalikannya dengan obat atau insektisida yang murah-murah saja. Ya, saya menggunakan ini insektisida trizin dengan top door. Bekas bungkusnya sudah pudar ya. Kalau aslinya biru biru muda, agak kuat, warna warna tulisan top doornya kuning gitu. Ini udah agak pudar karena sudah agak lama. Jadi saya menggunakan dua insektisida ini tetapi tidak saya campur. Awalnya saya hanya membeli top door. Top door ini bahan aktifnya imidacloprid 10%. Jadi satu tangki 16 liter itu saya beri 2 sendok makan. 2 sendok makan yang besi itu penuh. 2 sendok besi makan penuh. Jadi dosisnya 16 liter. 15 liter ya. 15 liter tangki 15 liter itu. Kemudian saya semprotkan di eh, tanaman jagung ini, saya semprotkan di bawah daun ya. Di bawah daun ini saya semprotkan. Setelah tidak sampai 1 hari ya, saya semprot pagi, sore harinya sudah ada beberapa yang langsung mati. Kemudian ini sudah seminggu, sudah hampir seminggu lebih, saya lihat eh, serangganya tidak ada lagi, bersih semua ya, tidak ada satupun, baik itu kutu kebul, baik itu semut, baik itu belalang ya. Nah ini masih ada ini yang lama ini mati melekat di daunnya. Nah itu. Jadi sudah bersih. Kemudian karena kurang akhirnya saya beli lagi ke toko pertanian, tapi top doornya habis. Jadi saya beli insektisida trizin. Bahan aktifnya sama, cuma ini lebih kuat lagi karena kandungan bahan aktif imidaclopridnya itu 25%, ditambah bupropizen 10%. Jadi ini lebih kuat dibanding top door karena bahan aktif kandungannya lebih besar. Kemudian saya aplikasikan dengan dosis yang lebih rendah. Jadi saya gunakan ini 1 sendok makan setengah. 1 sendok penuh dengan setengah sendok makan. Jadi 1 sendok setengah. Kalau ini 2 sendok penuh karena kandungan aktifnya hanya 10%, sedangkan ini 25%. Kedua insektisida ini sama-sama ampuh membasmi serangga kutu kebul ya. Serangga-seranggaan termasuk belalang juga mati semua. Sama-sama bagus. Cuma ini karena kandungannya top door, karena kandungan bahan aktifnya lebih kecil, jadi dosisnya harus lebih besar. Kemudian harga top door ini kalau di tempat saya 20.000, beratnya 100 gram.
Nah, murah kan, 20.000 100 gram. Ini bisa untuk sekitar 4 tangkian ya, 4 tangkian. Kemudian kalau trizin ini harganya 70.000, beratnya 250 gram. Cuma kalau saran saya lebih baik menggunakan trizin ini karena kandungan bahan aktifnya lebih besar, ditambah dua bahan aktif ya, dua bahan aktif. Kemudian beratnya juga lebih banyak. Kalau dihitung-hitung lebih menguntungkan membeli ini. Nah, ini 20.000, ini 70.000 ya. Beratnya 250 gram. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini bekas ya, hisapan dari hama kutu kebul, masih ada bekasnya. Ini yang hitam-hitam ini, itu bekas ya. Ini jadi sekarang sudah bersih, sudah tidak ada lagi. Kalau dibiarkan, ini ada tetangga kebun ya, kalau dibiarkan ada yang sampai daunnya, batangnya ini kering ya, daunnya kering, kemudian dia juga menghisap buah ini, jadi nanti beratnya akan berkurang. Ada yang dapat 80 karung, setelah di open hanya jadi 30 karung gara-gara terserang hama kutu kebun. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ya, masih ada bekasnya ini tapi sudah mati. Nah, ini sudah mati. Jadi tidak perlu, teman-teman tidak perlu membeli insektisida yang mahal-mahal, cukup memberi insektisida yang murah seperti saya ini ya, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang sedikit ya. Jadi ini sudah bersih semua. Ini kebetulan yang saya tanam ini varietas NK Juara ya. Rata-rata ini bertongkol 2, ini calon tongkol 2 ya. Ini juga tongkol 2. Nanti di video berikutnya akan saya berbagi pengalaman juga, supaya jagung bagaimana bisa rata-rata satu batang bertongkol 2, bahkan ada yang 3, bahkan ada yang 4. Jadi di video berikutnya nanti akan saya tunjukkan.